Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Permaisuri Puspasari hilang dan membuat kepanikan di kerajaan Bumi Loka. Adakah yang menculiknya dan siapa? Yuk langsung saja disimak video kali ini. Pengawal! Bayu langsung terkejut begitu tiba-tiba seorang pengawal muncul. Maka tanpa pamit lagi, ia langsung melesat ke atas dan menjebol atap. "Kejar orang itu! Tangkap!" teriak Prabu Indrajaya dengan keras. Bayu jadi gusar karena beberapa orang pengawal sudah melihatnya dan segera berlompatan ke atas atap. Sementara pendekar Pulau Neraka itu langsung melentingkan tubuhnya dan turun ke bawah. Namun baru saja kakinya menjejak tanah, puluhan anak panah telah berdesingan ke arahnya. Maka tidak ada pilihan lain bagi Bayu. Bayu hanya bisa berlompatan ke sana kemari menghindarkan hujan anak panah itu. Untung saja dia berhasil keluar dari kepungan itu dan langsung melesat melompati tembok benteng yang tinggi. Para punggawa istana yang memiliki kepandaian cukup tinggi segera berlompatan mengejar. Namun mereka tidak bisa lagi menemukan jejak pendekar Pulau Neraka itu. Kegemparan belum lagi reda dan Prabu Indrajaya semakin gusar saat menerima sepucuk surat yang dibawa oleh seorang prajurit penjaga pintu gerbang istana. Surat itu berisi ancaman agar dia turun tahta secepatnya jika menginginkan Permaisuri Puspasari selamat. "Siapa yang telah mengirim surat ini?" tanya Prabu Indrajaya membentak. "Ampun Gusti Prabu, surat itu dilemparkan seseorang yang berbaju hitam dan menunggang kuda," lapor prajurit yang membawa surat itu. Prabu Indrajaya menggertakkan geraham yang menahan amarah. Dia kemudian memandangi satu persatu para pembesar, patih, dan panglima serta punggawa yang berada di depannya. Sejenak mata agak menyipit karena dia tidak melihat Pati Adareja dan Panglima Rupadi. Di mana Pati Adareja dan Panglima Rupadi?" "Pati Adareja dan Panglima Rupadi sedang tugas keliling bersama 50 prajurit, Gusti Prabu," sahut salah seorang panglima. Prabu Indrajaya tampak semakin mengkerutkan keningnya. Belum pernah sekalipun dia mendengar bahwa Pati Adareja melakukan tugas keliling bersama Panglima Rupadi. Lagi pula, seharusnya Pati Adareja tetap berada di istana karena keamanan adalah tanggung jawabnya. Sedangkan tugas keliling biasanya hanya dilakukan oleh para prajurit dan punggawa, bukan oleh seorang pati atau panglima kerajaan. Prabu Indrajaya jadi ingat akan kata-kata pemuda yang berbaju kulit harimau itu. Belakangan ini, tingkah laku Pati Adareja dan Panglima Rupadi memang kelihatan tidak seperti biasanya. Seringkali mereka keluar istana tanpa alasan yang jelas. Bahkan semalam pun di saat seluruh pembesar istana tengah berkumpul di balai sema, kedua pembesar itu juga tidak ada. Padahal pertemuan itu berlangsung sampai menjelang fajar, bersama dengan hilangnya Permaisuri Puspasari. "Susul Pati Adareja dan katakan, aku memanggilnya. Cepat!" perintah Prabu Indrajaya setengah emosi. Dua orang punggawa segera mengaturkan sembah dan bergegas pergi. Sedangkan
Prabu Indrajaya masih memberikan perintah-perintah pada para pembesar lainnya. Dan mereka yang telah ditugaskan langsung menjalankan perintah itu tanpa membantah sedikit pun. Kini Prabu Indrajaya bergegas masuk ke dalam kamar pribadinya dan mengganti baju dengan baju yang ringkas. Tak ketinggalan, sebilah pedang dia gantungkan di pinggang. Dan tidak lama kemudian sudah keluar lagi. "Pengawal, siapkan kuda," perintah Prabu Indrajaya. "Hamba, Gusti." Di sebuah gubuk kecil yang letaknya agak terpencil di dalam hutan Gunung Tangkar, tampak Permaisuri Puspasari tengah tergolek di atas dipan kayu dengan tangan dan kaki terikat merentang. Tubuhnya hanya tertutup oleh selembar kain tipis merah muda, sehingga lekuk-lekuk tubuhnya membayang jelas. Tidak jauh darinya tampak Panglima Rupadi dan Pati Adareja duduk menghadapi meja kecil. Dua guci arak menggeletak di atas meja itu. Sementara di sekitar gubuk itu terlihat sekitar 50 prajurit sedang berjaga-jaga. "Seharusnya aku tidak menuruti rencana gilamu ini, adik Rupadi," rungut Pati Adareja seraya melirik pada Permaisuri Puspasari yang masih belum juga sadarkan diri dari pengaruh aji sirep yang tengah dilepaskan oleh Panglima Rupadi semalam. "Hah, tenang saja Kakang, ini baru langkah permulaan," saut Panglima Rupadi dengan kalem. "Gusti Prabu Indrajaya pasti sudah tahu kalau ini perbuatan kita." "Tidak ada yang tahu, Kakang, kalau kau sendiri tidak membuka mulut. Aku tidak yakin rencanamu akan berhasil." "Tenang sajalah, kita tunggu saja perkembangan selanjutnya, baru menyusul langkah kedua." Pati Adareja mendengus, dan sambil memberengut, Pati Adareja segera melangkah keluar. "Kau mau kemana?" tanya Panglima Rupadi. "Ke istana." "Kalau Gusti Prabu menanyakan aku, katakan kalau aku sedang memeriksa keamanan di bagian selatan." Pati Adareja tidak menyaut. Dia langsung naiki ke punggung kudanya dan dengan cepat menggebah kuda itu. Sementara Panglima Rupadi hanya memandanginya saja dari pintu. Bibirnya menyunggingkan senyum. Kemudian dia berbalik dan menutup pintu pondok itu. Kini matanya langsung menatap pada Permaisuri Puspasari yang masih tergolek. Kemudian dengan perlahan-lahan Panglima Rupadi menghampirinya dan duduk di tepi dipan itu. Bola matanya terus berputar liar merayapi wajah dan tubuh wanita cantik itu. Lidahnya tampak menjulur dan menjilati bibirnya sendiri. Kecantikan dan kemolekan Permaisuri Puspasari mendadak menggugah gairahnya. Lalu dengan tangan agak gemetar, dia mulai mengusap pipi yang halus dan lembut itu. Jantungnya jadi berdetak kencang, merasakan kehalusan kulit wajah wanita itu. Sungguh sayang, wanita secantik ini dilewatkan begitu saja, gumam Panglima Rupadi. Kemudian, tanpa menghiraukan lagi siapa sebenarnya wanita itu, dia segera merenggut kain yang menutupi tubuh Puspasari. Matanya semakin membeliak lebar menyaksikan kemolekan tubuh wanita itu. Dengan cepat, jakunnya turun naik menahan gairah yang memuncah mendesak dada. Rupanya, setan telah menutupi seluruh akal sehat Panglima Rupadi. Dia tidak lagi peduli siapa dirinya dan siapa wanita itu. Dan dengan gairah yang berkobar-kobar, dia langsung memeluk dan menciumi wajah serta leher Puspasari. Sementara, jari-jari tangannya menjelajah liar ke seluruh tubuh wanita itu. Semakin dia merasakan kehalusan kulit tubuh Puspasari, semakin tidak tertahankan lagi nafsu setannya. Maka Panglima Rupadi segera menjentikan jarinya di depan wanita itu. Tidak lama kemudian, tampak Puspasari mulai sadarkan diri. Dia langsung terkejut begitu melihat Panglima Rupadi sudah berada di atasnya dengan dada telanjang. Dan dia lebih terkejut lagi begitu menyadari bahwa dirinya dalam keadaan tanpa busana, dengan tangan dan serta kakinya terikat. "Panglima, apa yang telah kau lakukan? Lepaskan aku!" sentak Permaisuri Puspasari. "Hahaha, tenanglah manis. Kau sekarang telah menjadi milikku, dan kita akan segera menikmati saat-saat yang indah," desa Panglima Rupadi dengan napas tersengal. "Tidak,
Ah! Puspasari terus memberontak dan berusaha melepaskan diri. Bagaimana selanjutnya? Akankah Permaisuri Puspasari akan menjadi korban kejahatan Panglima Rupadi? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.